Sobat Polri, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam podcast Polri Presisi. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial yang akan mengedukasi Sobat Polri terkait etika berkendara di jalan raya untuk keselamatan bersama. Sudah hadir Bapak Yusri Pulubuhu, Founder and Lead Instructor GDDC atau Jakarta Defensive Driving Consulting. Halo Pak. Selamat pagi Mbak Almira. Bapak. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Tadi kesini ramai nggak Pak? Macet. Oh macet. Ini Pak. kian mendekati libur atau mendekati hari raya. Yang kita heran adalah situasi di kota kita masing-masing itu semakin padat. Padahal kita tahu orang sudah mulai keluar, tapi macet jemita. Masih macet ya Pak ya. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak terkait etika berkendara di jalan raya untuk keselamatan bersama. Mungkin kadang orang suka lupa Pak, begitu keluar gang begitu langsung belok aja, nggak berhenti dulu begitu, nggak melihat kiri kanan, itu kan sangat bahaya. Nah ini Sobat Polri nih, kita akan sama-sama simak bagaimana etika berkendara yang tepat ya Pak. Tapi sebelumnya kita punya data nih Pak, bahwa faktor utama kecelakaan lalu lintas disebabkan perhatian pengguna jalan yang teralihkan. Itu baik karena menggunakan ponsel saat berkendara atau akibat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Nah ini sebetulnya etika berkendara di jalan raya yang tepat itu seperti apa Pak? Baik, tadi kita di awal kita akan bicara soal etika, oke? Terus barusan subjek kedua yang sempat disampaikan oleh Mbak Almira adalah soal distraksi, terganggunya konsentrasi yang seharusnya menjadi satu kebutuhan utama para pengemudi di jalan. Kita ngomong yang pertama dulu ya, etika. Nah, betul. kenapa selalu kita ngomong etika, tetapi sampai saat sekarang beretika di lalu lintas, berlalu lintas secara etika dengan etika yang benar itu menjadi satu hal yang sulit kayaknya bagi masyarakat ya. Sebenarnya ini kita harus pahami kenapa kita tidak punya etika, kita anggap begitu ya. Karena ini awalnya adalah pengetahuan. Kita tidak memiliki pengetahuan berlalu lintas. Berlalu lintas itu adalah bagaimana kita berinteraksi di ruang publik. Ada banyak orang, ada banyak kondisi kendaraan, begitu banyaknya, otomatis semakin banyaknya orang timbul kemacetan. Kalau kita tidak punya etika, maka yang terjadi adalah kesemrawutan, ujung-ujungnya adalah kecelakaan ataupun konflik. Jadi kalau kita mau beresin sebenarnya kita harus memahami soal pengetahuan bahwasanya jalan raya ruang publik, banyak objek-objek di situ antara lain kendaraan lain, orang lain, dan populasi kendaraan yang begitu banyak yang membuat kadang-kadang kita tertekan. Saat tertekan, referensi kita, apakah kita seorang manajer atau seorang mahasiswa, seorang kepala rumah tangga, lupa, hilang, lupa. Yang ada adalah kekesalan. Saking kekesalnya kita lupa, domainnya polisi kita ambil. Ini salah dia, padahal bukan kita. Domainnya hakim kita ambil. Begitu orang itu ngotot, kita nggak terima, terjadi konflik, main hakim sendiri. Padahal salah benar itu bukan urusan kita. Yang domain kita itu adalah tertib. Bagaimana kita memainkan role kita sebagai pengguna jalan yang seperti yang sudah diharuskan, kita harus tertib, mengikuti peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu dibuat untuk menjaga terhindarnya konflik di jalan. Kalau kita tertib saja, maka akan tampak etika cantik saat berlalu lintas. Permasalahannya adalah di pengetahuan berlalu lintas kita yang sangat rendah. Saya bisa test case masalah ini kalau saya nanti dipancing oleh Mbak Almira. Nah ini berarti bikin SIM itu penting kan ya Pak? Tidak boleh menembak gitu, karena beberapa mungkin ada Sobat Polri gitu di luar sana yang membuat SIM-nya itu tidak mengikuti tes. Itu seberapa penting Pak? Nah ini sebenarnya harus disadari, ini bukan semata kesalahan sistem atau semata kesalahan infrastruktur yang kurang atau SDM yang kurang di dalam proses uji SIM itu ya. Sehingga tadi ada muncul istilahnya bom ditembak katanya gitu kan. Iya, betul. Padahal sebenarnya ini bukan dari sana saja. Ini juga masyarakat yang kadang-kadang pressure-nya luar biasa. Sehingga petugas pun yang ada di sana itu tidak bisa apa-apa. Kalau masyarakat menjadikan peraturan berlalu lintas dengan segala persyaratannya, tadi salah satunya SIM tadi, itu adalah kebutuhan
mereka atau lifestyle mereka, maka masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang menekan atau mengintimidasi domainnya polisi gitu. Pertanyaannya penting tidak penting, karena penting sekali. Jalan raya itu resikonya besar sekali. Kita lihat puluhan ribu orang, saya katakan bahasa kasar dulu ya supaya kita agak terbelah, mati di jalan setiap tahun. Puluhan ribu, dan itu fakta. Dikumpul dalam 10 tahun mungkin bisa 500 juta berdasarkan data ya. Nah, betul. Mungkin Karena sepanjang periode Januari Pak sampai September 2022 itu jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia ini mencapai 94,6 jumlah kecelakaan kasus ya. Dan ini jumlah tersebut melonjak Pak. Jadi dari periode yang sama tahun sebelumnya jumlahnya sekitar 70,2 ribu. Sampai bulan Ini sampai September 2022 datanya. 22 ya. Karena kalau data-data yang kami peroleh sendiri itu rata-rata 100 lebih ya setiap tahun, bukan 120 ribu gitu ya. Nah itu jumlah kecelakaan yang terdata, tertangkap, artinya termonitor. Sedangkan banyak kecelakaan juga yang tidak termonitor ya. Nah artinya apa? Kalau kita ngelihat dari situ pasti ada yang mati. Yang mati itu puluhan ribu setiap tahun. Artinya kita harus pahami di jalan itu sangat berisiko dengan kecelakaan. Nah, untuk kita berada di jalan tentu ada persyaratan. Selain tertib juga diawali dari persyaratan kompetensi kita. Legitimasi kita itu adalah SIM. Bukti kita mampu. Nah, jangan coba-coba kita melakukan shortcut. Karena kalau kita melakukan shortcut, maka kita ini nggak tahu kita ini capable atau tidak, kita ini mampu atau tidak. Nah, konsepnya orang Indonesia, mohon maaf lagi Mbak, mereka tuh mampu dalam konteks short term, yaitu keterampilan tok. Padahal berdasarkan data polisi, kecelakaan semua diawali dari pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran ini kan bukan keterampilan. Soal mindset, soal behavior, pola pikir. Jadi kalau kita mau beresin, sebenarnya yang harus kita lengkapi adalah keterampilan plus pengetahuan. Nah, uji SIM tadi selain keterampilan juga diuji pengetahuannya dia. Bukan cara ngerem saja. Dia harus tahu kenapa harus berhenti, kenapa harus memenuhi kecepatan yang ada. Kenapa kecepatan itu tulis 80 misalnya. Terus boleh nggak dia 60? Bahkan dalam satu kasus 60 bisa dianggap dia melanggar kecepatan karena pada saat itu lagi rame. Iya, betul. Batas kecepatan tulisan 80 itu harus dipahami sebagai dasar batas kecepatan maksimal dalam kondisi ideal. Kondisi ideal, kondisi macet atau ramai begitu ya. Kondisi itu macam-macam tuh. Ada kondisi manusianya. Kalau dia ngantuk, dia mabuk, bahkan nggak boleh jalan. Kalau dia ngantuk, 0 speed 5 km per jam saja dianggap ngebut. Di hakim pengadilan nih. Dan dia harus pahami. Nah ini pengetahuan. Nah kalau keterampilan tadi ngerem, berhenti. Sekarang kalau kita tanya, berapa sih? Tanya itu 10 orang di jalan kita panggil, berapa batas kecepatan maksimal di dalam kota? Mungkin dari 10 yang jawab benar itu mungkin 8. Kita boleh testing di sini nih. Gitu ya. Gitu. Ini membuka diri kita bahwasanya banyak sekali PR yang harus menjadi persyaratan yang harus kita lengkapi kalau kita ingin bertanggung jawab dalam keselamatan kita. SIM itu adalah filterisasi kompetensi seorang berhak tidak di dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Jadi tolong kalau belum cukup umur, kalau ini nggak ada alasan, saya nggak ada waktu dan lain-lain. Kita masih dengar yang namanya kalau ada di daerah yang namanya SIM kolektif lagi. Ya, itu jangan pernah dilakukan karena baik korporasi yang melakukan itu, tolong dipahami ini bicara keselamatan karyawan mereka, diri mereka, keluarga karyawan, mungkin keluarga kita di situ. Jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 itu tolong semuanya harus menjadikan bagian dari persyaratan keselamatan mereka. Itu. Nah, kalau kita dasari itu semuanya tadi, saya rasa yang berangkat ke polisi pun waktu ke Satpas ngambil SIM, mereka nggak akan motong-motong walaupun mereka punya koneksi pamannya, kakeknya atau kawannya yang seorang pejabat gitu di
daerah, pejabat daerah kan macam-macam kan. Kalau di daerah kan ada macam-macam, gitu kan, bukan hanya polisi saja. Nah, supaya tidak menggunakan embel-embel itu, tapi menggunakan mindsetnya bahwasanya yang mereka lakukan demi keselamatan mereka, gitu. Kalau itu dipahami, saya rasa nggak ada yang namanya potong kompas, potong ini. Di luar nggak ada. Kenapa orang bisa? Betul. Nah ini berarti catatan untuk Sobat Polri semua ya Pak, bahwa kalau membuat SIM pastikan bahwa dirinya mampu terlebih dahulu, mampu bisa berkendara dengan baik, karena jangan tadi ikut-ikutan yang kolektif sebetulnya tidak baik ya Pak ya. Betul. Sehingga Sobat Polri harus bisa memastikan bahwa bisa berkendara dengan tepat dan bisa tahu situasi saat ini di jalan raya itu seperti apa sebelum memutuskan akhirnya membuat SIM, karena tidak main-main ya Pak, itu sebuah legitimasi, sebuah tanda bahwa Sobat Polri semua bisa berkendara dengan baik di jalan raya dengan situasi yang saat ini ya Pak. Dan ini menurut Pak Yusri, rambu-rambu lalu lintas yang saat ini ada di jalanan apakah sudah cukup memberikan informasi untuk pengendara atau bagaimana, atau mungkin ada masukan atau seperti apa? Saya rasa di Indonesia ini yang kurang apa ya? Kalau kita bicara soal peraturan, lengkap soal ya? rambu-rambu, lengkap. Yang nggak lengkap itu kesadaran tadi. Nah, kesadaran mereka bahwasanya kelengkapan tadi yang disediakan yang sudah ada harus ditaati. Kalaupun tidak lengkap, mereka harus sadari ini keselamatan mereka. Mereka langsung ngatur mindsetnya mereka. Saya harus pelan. Saya nggak boleh bawa mobil. Saya nggak boleh bawa barang karena mobil ini bukan mobil angkutan, gitu. Mereka sendiri. Jangan sampai saat sekarang konsepnya kalau nggak ada lampu merah, kalau nggak ada polisi ya lewat aja. Nah itu, betul. Gitu kan. Nah konsepnya itu harusnya mereka key makernya adalah diri mereka, karena ini menyangkut keselamatan. Saya sangat berharap sekali dari bincang-bincang kita bisa dikutip oleh pemirsa bahwasanya keselamatan itu harus dijadikan lifestyle kita. Kalau itu kayak kita makan, kayak kita pakai baju. Kalau kita nggak pakai baju, rasanya kurang kan? Kurang, masuk angin bisa, masuk sakit angin, bisa. dianggap gila atau apa. Jadi baju itu adalah kebutuhan kita, lifestyle kita. Nah, harusnya ke safety itu harus dijadiin lifestyle. Kenapa? Lalu lintas ini kita nggak bisa tinggalin loh dari sehari-hari. Lalu lintas atau beraktivitas di jalan raya itu kayak ibarat urat nadi manusia modern. Semua mau kemana aja, ke kuburan aja harus lewat jalan. Menggunakan ruang publik, bersenggolan, berinteraksi dengan publik. Kalau kita kagak ngikutin aturan, berarti kan konflik yang sampai saat sekarang, benturan, pukul-pukulan, tabrakan dan lain-lain. Karena itu tidak diikuti. Makanya pejabat-pejabat Polri selalu mengatakan, dan saya sepakat bahwa kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Itu pada konsepnya begitu. Jadi itu yang harus dipahami, ini harus kita jadikan. Lebih-lebih sekarang kita udah siap-siap untuk mudik ya. Nah itu kalau kita nggak sadari, nggak ada polisi lah, atau kita mau keluar dari batas-batas dari penggunaan yang kendaraan tadi, nah otomatis peluang kecelakaan itu semakin besar. Karena ada pelanggaran. Jadi mulai kita deteksi pelanggaran apa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, apakah kita tertib sudah aman di jalan? Nah itu pertanyaan. Betul. Sampai ke rumah kita, belum tentu kita aman. Walaupun kita tertib. Walaupun kita sudah hati-hati di jalan, bisa jadi itu datangnya dari pihak lain ya. Nah, jadi selain tertib, apa yang harus kita lakukan? Antisipatif. Apa udah cukup? Antisipatif itu waspada. Nggak cukup. Berpikir yang terburuk. Nah, dalam antisipatif itu berpikir tentang kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin bisa menimpa kita. Dan yang ketiga, ini soal etika tadi, empati. Ketiga elemen ini tidak dimiliki, maka akan terjadi peluang konflik ya. Saya nggak bilang kecelakaan ya. Konflik itu bisa saja verbal, bisa fisik, tabrakan atau pukul-pukulan gitu ya. Karena ini ruang publik gitu, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya di SIM sendiri, kalau kita ngomong SIM tadi ada batasan kan, 17 tahun kan. Karena dianggap 17 tahun orang tersebut selain bukan soal keterampilan, tapi paling tidak sudah memiliki referensi dalam mengontrol emosi. Karena kontrol emosi ini sangat penting. Emosi ini bukan karena dia berantem,
Bisa saja dia terpacu mau menunjukkan mobilnya Punya bagus, adrenalin, kecepatan, jadi show pengen- off. Nah, pengen itu show dia. ke orang-orang bahwa saya bisa ngebut nih, saya bisa. Nah, berani nih apa. Jadi emosi ini, emotional manajemennya dia harus punya gitu. Kalau enggak susah. Jadi makanya anak-anak umur 17 tahun minimal tuh 17 tahun kan dia bisa mengikuti proses dari kepemilikan SIM atau dia beraktivitas di jalan. Memang kita nggak bisa melarang banyak ya. Kalau di Singapura terdekat itu ada strata-stratanya mereka soal eligible atau kebolehan dia di jalan itu. Sekian setelah pasca dia mendapatkan SIM, berapa bulan dia harus sampai di rumah jam 6 sore. Nanti kalau malam minggu jam 11 atau jam 9 malam. Pokoknya ada batasan-batasan itu. Kalau ada juga dia harus ditemanin gitu sampai umurnya matang gitu ya. Untuk membuat anak-anak ini lebih secure di jalan. Kita memang agak sulit di Indonesia. Berarti itu kembali ke behavior lagi ya Pak ujungnya. Pola pikir, betul, mindset. Kalau rambu-rambu berarti sudah cukup dan sangat memberikan informasi kepada pengendara, tidak kurang-kurang begitu ya. Tinggal bagaimana kita harus mau memahami rambu-rambu tersebut begitu ya Pak. Karena kalau pengalaman saya nih Pak di jalan, begitu saya keluar dari area rumah saya Gapura, saya sudah tadi berhenti dulu. Oke, udah aman, saya baru belok. Tapi dari situ langsung main ngebut aja. Jadi kita mau nggak mau harus ngerem mendadak. Itu kan berbahaya buat diri sendiri, buat orang lain. Itu balik lagi berarti ya Pak ke behavior. Betul. Jadi sekali lagi karena tadi jalan raya ini secara fakta telah makan banyak korban, terus secara fakta juga kita melihat banyak konflik. Tidak nyaman, cemas, orang frustasi ada di jalan semua. Ada yang buru-buru semuanya, tapi iya, semua buru-buru semua. mengalahkan semuanya bahwa dia nggak peduli mau orang. Artinya bagaimana kita tidak terjadi benturan, gesekan, rasa tidak senang, emosi tadi, pengetahuan. Kayak tadi ngerem misalnya nih, Mbak ya. Iya. Ada kita udah berhenti di perempatan persimpangan, cek kanan cek kiri, pas kita mau jalan ada orang dari mana. So, mau nggak mau tiba-tiba kita ngerem. Betul. Nggak kena, kita nggak kena. Tapi apakah kita sendiri tuh? Di belakang kan ada orang lain. Belum tentu dia mampu ngerem. Padahal kita tadinya mau menghindar orang lain agar tidak terjadi kecelakaan. Masalahnya kita ada di jalan, ada orang lain di belakang, mampu nggak dia ngerem? Nah, kalau ditanya bagaimana caranya, ya kita harus punya pengetahuan, pengetahuan antisipatif. Ada yang namanya, kalau dulu kita pernah dengar safety driving, ada defensive driving, terminologi itu dua hal yang mungkin bisa dijadiin satu, tapi sebenarnya dua kelompok yang berbeda. Yang satu basisnya keterampilan safety driving, yang satu lebih kepada mindset, pola pikir. Jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan. Ini yang sangat intinya siapa saja yang saat di jalan itu rentan dengan kecelakaan. Tidak memandang umur, tidak memandang jabatan. Anak kecil, remaja, orang dewasa, manajer, bupati, jenderal mengalami kecelakaan. Jadi nggak pandang. Oleh karena itu kalau kita mau aman, kita harus siapin dengan pengetahuan tadi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan. Salah satunya adalah peraturan berlalu lintas yang menjadi subjek di dalam uji SIM kita tadi, gitu. Dan itu harus mampu. Berapa warna rambu-rambu lalu lintas? Sekarang kita tanya aja, bingung tuh, mikir mereka. Iya, karena banyak sekali. Nah, itu udah dasar harusnya. Sebelum mereka punya SIM harus belajar dulu. Sekolah mengemudi. Perlu dimasukkan ke pelajaran sekolah ya Pak? Harusnya kalau kita mau menjadikan, kita lihat di sini. Ini ngomongnya agak dalam nih, serius. Dasarnya sudah. Jadi salah satunya harus dijadikan kurikulum sekolah kita. Kenapa? Angka kecelakaan yang banyak sekali, puluhan ribu. Terus kerugian ekonomi. Kita lihat data di Google saja, semua masyarakat bisa lihat, audiens juga bisa lihat, periksa di Google. Berapa kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dan bandingkan kerugian ekonomi dari pos-pos lain. Apa pos lain yang sangat dikenal di polisi misalnya?
narkotika, oke, korupsi. Bandingkan deh dengan jumlah kerugian ekonomi akibat kecelakaan Indonesia di Indonesia. Dahsyat. Nah, fakta-fakta itu harusnya sudah dijadikan seperti kata Mbak Almira tadi, jadikan supaya anak-anak kecil mereka sudah dapat pembelajaran. Kenapa yang mereka dapat sekarang ketika dia sekolah, dia dapat pelajaran, tapi bukan saat di sekolah. Waktu dia berangkat ke sekolah, waktu dia antar bapaknya nggak pakai helm, dia duduk di depan, masih kecil SD. Begitu ada lampu merah, bapaknya lewat aja. Ini kan melekat pelajaran terus nih. Ini anaknya calon pejabat nih. Begitu di pejabat, itu hanya sekedar aturan. Yang benar, gua sampai sekarang hidup nerobos-nerobos lampu merah. Bapak gua ngajar, bapak gua nggak mati-mati. Itu yang bahaya ya. Nah, ini harus dirubah. Jadi udah waktunya ide tadi, bukan ide, pemikiran singkat tadi untuk dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah. Betul, karena pembelajaran hal-hal yang salah tadi mereka sudah dapatkan dari lingkungan mereka. Lingkungan mana ya? Betul. Tiap menit kita keluar ke jalan, kita lihat pelanggaran semua. Mulai nggak pakai helm, ya? Iya betul. Merobos lampu merah. Salah nyalain sen ya Pak, lampu sennya salah, mau belok kiri. Ada, nah itu. Sen ke kanan, betul. Itu kan kita lihat ada yang bawa barang di motornya. Nah, artinya pelanggaran-pelanggaran itu tiap hari kita lihat. Kalau itu anak kecil, itu kan pembelajaran yang luar biasa bagi mereka. Mau dirubah ketika mereka sudah jadi pejabat, nggak bisa. Karena sudah ada di kepalanya. Gitu. Jadi ini nggak main-main soal berlalu lintas ini. Jadi sekali lagi semua stakeholder kalau ditanya bagaimana, yuk kita ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi tentang keselamatan berlalu lintas terhadap orang-orang di lingkaran influence kita, lingkaran kontrol kita, anak kita, istri kita, kalau kita bos, karyawan kita. Influence. Betul. Jangan main-main, jangan serahin polisi aja. Dengan demikian polisi tugasnya hanya melakukan penindakan, penegakan, iya kan? Bukan sampai sekarang harus giring gitu, harus berada di setiap, ini capek lu, nggak akan mampu. Masa harus 1:1? Artinya populasi kita 270 juta, harus punya polisi 270 juta juga. Tiap orang, kan ini berat, bangkrut negara kan. Jadi siapa? Harusnya polisi adalah orang-orang tercinta. Kita harus menjadi polisi bagi orang-orang tercinta kita. Gitu kayak Singapura, kita nggak ngelihat polisi berlalu lintas di sana kan? Karena sudah menjadi kesadaran ya Pak. Lifestyle. Iya betul, harus tertib berlalu lintas. Itu sekarang sudah kesadarannya tinggi sekali. Karena kalau tidak tertib macet. Kemacetan ini tadi pagi itu. Awalnya dari mana? Karena tidak tertib. Tidak tertib, orang di sini bicara tidak tertib hanya menyangkut soal peraturan berlalu lintas. Padahal tidak tertib itu adalah kecepatan yang tidak konstan aja tidak tertib. Misalnya ada 30, ada 20, ada 40, terus lajurnya ada di kanan, di kiri. Mobil yang di sini gimana? Ke kiri harus ke kanan, ke kiri ke kanan. Coba kecepatannya konstan. Coba mereka berhenti, antri, tidak saling menyumbat sehingga nggak ada bottleneck kan? Antri, lancar jalan. Betul. Kenapa kok mereka nggak bisa? Karena nggak sadar. Kenapa? Karena nggak sadar. Mereka tidak memiliki pengetahuan berlalu lintas. Jangan bilang kita punya pengetahuan loh, Mbak. Saya di bidang ini sebagai pengajar ya, hampir 40 tahun. Tepatnya dari tahun 84. Artinya sudah dibayar ya secara profesional ya. Dari tahun 84 saya sebagai pengajar terlibat di bidang ini. Dan saya temui, kita tidak paham, kita tahu lampu, aturan stop, tahu. Tapi tahu itu kan tidak linear kita mengerti. Tahu itu hanya sekedar melihat. Begitu kita tanya, coba sebutin, bingung. Atau dites dari SIM tadi, yang sudah berpengalaman, yang udah punya SIM perpanjang, kalau tes lagi, tes tertulisnya jeblok semua ada kan. Karena mereka tahu tapi nggak ngerti. Aduh, apa ya? Batas kecepatan dalam kota maksimal berapa? Waduh, berapa ya? Bingung ya Pak? Bingung. Tadi Pak, tadi ngomong-ngomong Bapak bicara soal pengajar dari tahun 84 ya Pak ya, sebagai instruktur. Apa saja yang Bapak ajarkan dan siapa saja yang mendapatkan edukasi dari Bapak itu? Apa saja yang
kita ajar. Jadi kami macam-macam karena perusahaan kami ya. Jadi yang diajar tuh macam-macam. Intinya sosialisasi sampai sertifikasi. Sosialisasi bisa berupa semacam seminar tentang keselamatan, coaching. Kalau sertifikasi berupa training dengan uji tes dan lain-lain dengan parameter tertentu sertifikasi. Karena kami termasuk yang paling lama, sehingga korporasi multinasional menjadikan kami sebagai parameter dalam sertifikasi mengemudi defensif. Persyaratannya adalah punya SIM. Kalau nggak punya SIM nggak boleh ikut. Gitu. Oh gitu, nggak bisa nggak boleh karena SIM itu legitimasi orang berhak di jalan. Kami tidak hanya lingkaran perusahaan aja kan, lingkaran perusahaan mereka. Nah, kami memberikan pelatihan itu dari kendaraan kecil, sepeda motor sampai truk besar untuk sertifikasinya. Dan 100% adalah dari korporasi. Kita nggak punya publik datang sendiri-sendiri gitu, enggak. Karena kita juga nggak minded. Orang udah bisa bawa mobil, ngapain kita belajar lagi kan? Nah, itu bukan pikiran kita nih, pola pikir. Kalau di luar iya, karena mereka mau meningkatkan kemampuan mereka yang sudah baik menjadi lebih baik. Kami tidak mengajarin orang bawa mobil. Sekali lagi, bawa motor. Kami hanya memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu program defensive driving. Dan kami juga terlibat di dalam bidang-bidang jasa consulting, melakukan audit, membuat standar-standar mengemudi motor ya, untuk keperluan internal, melakukan investigasi kecelakaan untuk keperluan internal dari korporasi yang meminta kami, menguji kondisi jalan tentang bahayanya. Kayak kemarin minggu lalu saya baru pulang dari 3 kabupaten, Batubara, Simalungun, Asahan, melakukan road risk assessment. Jadi mengkaji resiko-resiko di jalan itu apa saja. Terus rekomendasinya kecepatan berapa saja untuk di situ. Sampai lubangnya di spot, tinggi jembatannya di foto, apa semua. Kemudian kami membuat laporan kepada perusahaan yang meminta kami. Jadi agak complicated sebenarnya. Dan kami dalam investigasi juga tidak pernah melihat siapa yang salah. Karena kami melihat akar permasalahan. Kami tidak melihat immediate causesnya, penyebab langsungnya, yaitu saat kecelakaan apa sih. Tapi yang kami fokuskan adalah akar permasalahan, kemudian outcome-nya, hasilnya itu adalah bagaimana kecelakaan tersebut tidak terulang kembali di lingkungan mereka. Karena untuk investigasi kecelakaan sudah secara hukum sudah dilakukan oleh polisi untuk dibawa ke pengadilan kan. Kami tidak melakukan itu karena itu bukan domain kami. Jadi agak berbeda, dan itu merupakan hal yang biasa di perusahaan-perusahaan yang sudah sangat concern dengan keselamatan berlalu lintas. Sehingga di perusahaan-perusahaan itu sendiri membuat kartu izin mengemudi perusahaan. Oh, ada lagi ya Pak, kartu izin mengemudi perusahaan, ada lagi SIM? Oh, SIM mutlak. SIM itu mutlak. Jadi untuk mendapatkan kartu izin mengemudi perusahaan itu hanya pertama itu berlaku untuk jam dinas, untuk pekerjaan. Persyaratannya mereka harus punya SIM pemerintah, karena itu ada yang paling tinggi. Kalau mereka nggak punya SIM nggak boleh. Bagaimana dia bisa di jalan orang nggak punya SIM? Nah, setelah itu dia harus ikut training, lulus, dievaluasi teori dan prakteknya. Kalau dia lulus mencapai KPI-nya, yaitu parameternya 65 atau 80%, baru dapat KIMPER, kartu izin mengemudi perusahaan. Dan perusahaan-perusahaan besar rata-rata punya itu. Jadi orang nggak bisa bawa mobil walaupun dia punya SIM. Kalau jam dinas, apalagi mobil perusahaan gitu. Itu hanya filterisasi gitu. Kayak seorang tua ngasih tahu anaknya udah bawa mobil. Oke, kamu boleh bawa mobil nih, 17 tahun udah dapat SIM. Tapi jam 12 malam hanya malam minggu lu pulang. Iya. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita punya SIM, tidak ada batasan itu, 24 jam kan kita bisa bawa mobil. Tapi ada peraturan orang tuanya. Nah, seperti itulah perusahaan-perusahaan itu memberlakukan
kimper tadi batasan-batasan tersebut. Misalnya kecepatan 80 dalam kota, dia bilang dia pasang itu yang namanya black box. Black box dia pasang untuk memonitor mobil yang dikendarai oleh karyawan itu tidak boleh lewat dari 80, bahkan 70. Tujuannya agar bisa mengurangi peluang kecelakaan. Sampai begitu. Sampai sedetail itu ya Pak. Berarti ini yang Bapak kerjakan, yang Bapak berikan edukasi ini banyak, bukan hanya perseorangan ya Pak, tetapi ini memang korporasi begitu yang Bapak berikan nanti sertifikasi bahwa dia layak mengemudi di jam-jam dinas. Nah ini Pak, kita kan sebentar lagi memasuki masa mudik Lebaran nih, Pak. Diprediksi akan terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya Pak. Nah ini apa saja yang harus dilakukan oleh pengendara baik roda 2 maupun roda 4, karena pasti kan di jalan akan ramai begitu Pak. Betul. Dari mungkin yang menuju ke Pantura atau ke jalur selatan, itu apa aja yang harus mereka persiapkan, apa aja yang harus mereka lakukan untuk masa mudik Lebaran yang diprediksi akan meningkat ini Pak? Iya, ini klasik sekali. Tahun ini diprediksi ada kenaikan lonjakan 45%. Para pemudik, dan jumlahnya itu kalau tidak salah 123 hampir 124 juta. Wow, gitu ya. Nah, ini sangat linear. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, semakin banyak masyarakat mudik, populasi yang mudik, maka semakin tinggi angka pelanggaran, akan semakin tinggi angka kecelakaan. Linear itu, berbanding lurus itu. Karena kita sama saja membaur dengan jutaan orang di sana dan kita tidak tahu kualitas stamina, tidak tahu kualitas mental mereka, tidak tahu kualitas keterampilan mereka. Dan mereka itu ada di belakang kita, di samping kita, di depan kita. Kan ngeri sebenarnya. Harusnya kita bawa mobil pun kita nggak nyaman karena kita tahu ancaman itu bisa datang dari kiri kanan belakang. Dan kalau kita berada di situ kita nyaman, itu satu kekonyolan nampaknya. Faktanya begitu loh Pak. Kiri kanan kita nggak tahu semuanya. Orang ini tertib, orang ini ngantuk, orang ini capek, orang ini baru bawa mobil karena dia paksain. Kan dia beli mobil untuk paksa pulang mudik. Selama ini dia nggak bawa mobil dan dia punya SIM. Nah, artinya kita kan berada dalam ancaman kan. Nah, sebaiknya kita mulai bisa mengatur ini perlu tidak. Oke. Terus kedua, kalau kita insist kita memaksa untuk mudik, maka paling gampang adalah persingkat masa perjalanan. Loh, saya bawa mobil. Dan sekarang mobil ini di sana itu tujuannya apa aja? Mau jalan-jalan, bisa nggak kita sewa di sana? Kita jangan naik mobil deh, naik kereta api. Nggak usah naik bus, sama aja, karena bus juga akan mengalami lewat jalan sama juga. Naik transportasi, moda transportasi yang lain. Kalau kita udah uang, naik pesawat. Kalau kita perlu motor kita di kampung, motor-motor juga disediain gratis untuk ditransportasi, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada yang ditransportasi, jadi perpendek. Sementara kita naik kereta. Artinya, kenapa? Jarak tempuh kita di jalan semakin sedikit. Karena begini, ini ada teori probability yang harus dipahami. Semakin panjang kita berada di jalan, semakin besar peluang kecelakaan. Semakin lama, sama. Jadi caranya gimana? Kalau mau dihilangkan, bisa, tapi naik transportasi yang lain. Terus bagaimana? Ada pertanyaan, Pak, di sana saya nggak punya mobil, nggak punya motor. Ya sewa aja di sana. Lebih murah daripada kita transport, terus resikonya lebih kecil. Jadi perlu, kesimpulannya kita harus memiliki manajemen perjalanan. Sekarang, nggak bisa, saya harus paksain ke sana. Pahami resikonya. Pahami resikonya, kemudian laksanakan aturan-aturan yang ada. Bagaimana? Secara fisik, stamina kita harus siap. Karena perjalanan pada musim mudik, yaitu pada bulan Ramadan, itu endurance-nya luar biasa, stamina kita. Kita sudah kurang tidur sebelumnya, ya. Terus kemudian waktu kita bergerak pun kita dalam situasi puasa, dan saat itu di jalan raya macet. Yang harusnya kita tempuhi 6 jam bisa 12 jam. Itu udah harus dipahami. Jadi apa yang harus dipahami, yang harus kita lakukan.
manajemen perjalanan. Kalau bisa mudik lebih awal. Lebih awal, artinya jalan raya sepi gitu kan, dan waktu perjalanan jadi pendek. Atau pada saat setelah sholat id mungkin ya Pak, itu setelah sholat idnya mungkin bisa menjadi alternatif gitu. Sekarang ya Bu bisa. Dulu saya pernah melakukan, memang ternyata faktanya sepi. Sepi ya Pak? Iya, pada saat mudik itu saya ngambil begitu selesai sholat id, bahkan saya pernah sholat idnya di daerah lagi dalam perjalanan gitu, untuk ngedapetin ini ke Surabaya. Nah, tapi saat sekarang sudah banyak orang-orang cerdas pulang. Jadi saat sholat id, sholat ini di jalan atau pasca sholat id mereka bergerak. Tetap aja populasi di jalan itu lebih ramai daripada hari-hari normal. Jadi yang paling baik adalah berangkat lebih awal. Ya, tidak pada saat H-3, H-2 atau H-1, tapi lebih awal gitu ya. Otomatis mereka harus memperpanjang cuti mereka. Terus kemudian satu, persiapkan juga dari sisi stamina mereka. Terus kemudian kendaraan mereka harus persiapkan kalau mereka paksakan ya stamina. Nah, karena bulan puasa stamina ini terkait dengan konsentrasi. Kalau saat kita menurun, konsentrasi kita turun. Udah pasti. Kalau stamina turun, bukan hanya konsentrasi, faktor emosional kita sangat rentan sekali, gitu. Gampang sekali kita tidak bisa merecall siapa kita, kemampuan persepsi kita akan turun. Sedangkan kita saat itu sedang mudik. Jangan sampai di kampung itu bukan menunggu kehadiran kita yang segar bugar, tapi menunggu mayat kita. Nah, ini kejadian kan yang ditunggu malah datang ke sana adalah orang-orang yang sudah meninggal gitu, karena mereka capek semua, otomatis kan turun. Jadi perlu persiapan yang betul-betul gitu ya. Kalau kita mudik ini masalah kayak maaf kayak ibadah haji gitu loh. Ibadah fisik ini kan. Jadi stamina kita di jalan. Terus kemudian lakukan juga selain tertib semua, kita buat periode istirahat secara terpola pada saat mudik ini. Tidak lebih dari 2 jam kita harus berhenti untuk istirahat. Nah, waktu istirahat yang paling bagus, yang berkualitas bagi si pengemudi adalah tidur. Tidurnya gimana? Kan nggak bisa, itu panas siang. Mereka harus bawa peralatan. Jadi ada manajemen tidurnya, yaitu istirahat, bawa earplug, penutup kuping, bawa penutup mata. Usahakan setiap berhenti mereka langsung pakai itu, mereka cari tempat yang agak adem gitu ya. Mereka tidur. Tidur bagaimana caranya? Dengan menutup mata mereka bisa paling tidak 5 menit atau 10 menit atau 15 menit atau 30 menit tergantung waktunya. Karena ingat nanti pihak polisi nanti kalau tidak salah itu di dalam rest area supaya tidak terjadi penumpukan itu akan dibatasi. Iya, dibatasi kalau tidak salah, ada aturan-aturan itu dalam menguraikan kemacetan yang terjadi di rest area kan. Jadi Anda atau para pengemudi harus memanfaatkan istirahat, dan istirahat yang paling berkualitas adalah tidur. Tidurnya ada nano nap, mini nap, power nap. Nah, nanti mungkin sesi lain kita bisa bahas itu. Betul. Ya. Nah, ini Pak, himbauan dari Pak Yusri untuk seluruh pemudi, khususnya ini mungkin ada pemotor yang membawa anak-anak, itu harusnya seperti apa? Kemudian yang membawa barang-barang banyak seperti apa? Himbauannya seperti apa Pak, etika yang sesuai, benar dan tepat agar selamat sampai ke tujuan? Oke, saya coba bicara dari motor ya, karena mobil beda nih. Pemotor, ingat motor bukan alat angkut untuk barang. Oke. Barang-barang yang tidak perlu di dalam perjalanan itu kirimkan melalui paket. Berarti dipaketin semuanya, dipaket gitu ya. Karena kenapa? Kalau dia membonceng terus bawa barang, itu akan mengganggu keseimbangannya, dan ini berbanding lurus dengan peluang kesalahan atau ketidakmampuan dalam mengendalikan kendaraan. Ingat, jalan raya adalah ruang publik. Ketika dia tidak aman, orang lain tidak aman juga. Itu harus dipahami. Jadi bentuk tanggung jawab itu harus ada. Terus kemudian kalau dia ada keluarga, iya, itu dia, Pak. Jangan sampai 3 sekaligus habis, bapak, ibu, anak. Nah, tolong ibu dan anaknya kirim naik moda transportasi yang lain.
moda transportasi yang lain yang ada proteksinya, ada dindingnya, ada bempernya, yaitu bus dan truk misalnya ada gratis, naikin sana gitu ya. Kalau berboncengan itu sebetulnya aman nggak Pak? Bapak dan ibu berboncengan begitu tanpa anak gitu, itu aman sebetulnya atau bagaimana Pak? Gini, naik motor ini adalah moda transportasi yang sangat rentan dengan kecelakaan. Naik motor ini adalah pekerjaan yang sangat multitasking. Ya. Begitu nggak ada kecepatan, terlalu pelan, rebah motor. Terlalu pelan, kakinya kalau nggak turun motor rebah. Terlalu cepat, hilang kendali. Ketika terpleset, nggak nabrak, yang terjadi adalah full body contact kayak karate. Langsung kepalanya, badannya langsung bersentuhan dengan aspal, langsung bersentuhan dengan tembok, pohon dan lain-lain. Beda dengan mobil. Jadi kalau Anda hanya menggunakan transportasi itu untuk mengangkut istri atau anak, sebaiknya istri dan anak dikirim untuk memecah tadi. Jangan sampai satu rumah habis semua atau suami istri, kasihan anak kita. Jadi disarankan untuk ibu dan anak naik kereta atau apa. Sekarang gratis-gratis banyak. Kapal juga ada yang ke Jawa Timur kan, kapal gratis semua. Naikin di sana. Nah, kalau bisa motornya pun diangkut ke kota terdekat. Dia bilang, Pak, nggak ada mobil gratis, angkutan gratis ke kota saya. Nggak apa-apa, misalnya 400 kilo nih ke lokasi kampung halamannya dia. Tapi ada angkutan gratis 300 kilo. Jadi dia hanya riding atau naik motor 100 kilo. Ini terkait dengan probability, teori probability. Gitu. 1 kilo dengan 10 kilo rentan resiko kecelakaannya mana? 10 kilo dong. 10 kilo betul. Ya, gitu teorinya. Ini harus dipahami. Ini manajemen perjalanan atau kesadaran safety yang harus dipahami. Jangan dipaksain. Walaupun itu didesain untuk dua. Ingat, motor-motor Anda kebanyakan motor-motor untuk di dalam kota, bukan motor untuk touring. Kayak skutik, bannya 16, 14 atau 16, kecil sekali. Masuk lubang hilang kendali. Kalau kita bawa istri, aduh. Bawa anak, dan ingat bahwa anak juga banyak sekali. Kita lihat deh pelajaran-pelajaran yang dipublish oleh lalu lintas, dalam hal ini polisi, pada pasca Lebaran tahun lalu. Kita lihat macam-macam kecelakaan, kita baca gitu. Kita baca, dan jangan sampai hal tersebut menjadi kebodohan kita. Kita udah baca terus terjadi pada kita. Ini kan merupakan satu kebodohan. Sekali lagi, mari kita jadikan safety ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi lifestyle kita seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau perlu jangan naik motor. Saya nggak ada kendaraan di sana, susah saya di kampung sana. Iya, motornya diangkut dong. Iya betul, karena banyak yang membawa motor itu untuk mobilisasi selama mereka berada di kampung. Bener, sekaligus show off gitu ya. Saya berhasil di Jakarta itu juga banyak, itu pulang kredit naik karena ini kita lihat ya, kredit tunggakan pasca Lebaran tuh naik semua, orang tarikin banyak tuh, motor-motor ditarik. Tapi lepas dari itu, kalau alasannya tidak ada atau itu untuk mobilisasi, maka perpendek jarak tempuhnya, diangkut motornya. Saya nggak ada biaya. Sekarang sudah disediakan sama pemerintah untuk angkutan motor gratis. Daftar dari korporasi-korporasi besar itu sudah melakukan, sudah membuka tawaran tersebut. Belajar deh, kita baca dari Google dan lain-lain, mana sih angkutan motor gratis gitu, angkutan mudik gratis, sudah melakukan daftarin gitu. Ini kembali kesadaran kita ya. Iya betul. Oh, saya nggak tahu. Ini keselamatan kita harus tahu gitu, Pak. Ya baik, ini Pak Yusri Pulubuhu, founder dan lead instructor GDDC Jakarta Defensive Driving Consulting. Bapak tadi sudah memberikan informasi yang banyak sekali, terutama untuk pemotor ini apa ya, sangat berhati-hati untuk nanti mudik, untuk di perjalanan, apalagi membawa barang. Tadi disarankan sama Bapak untuk dikirim paket terlebih dahulu. Iya. Kemudian juga untuk ibu dan anak, sebisa mungkin ya Pak menggunakan transportasi umum seperti kereta gitu, bis atau kendaraan yang disiapkan pemerintah begitu secara gratis, sehingga tidak ada alasan bahwa mahal tiket. Karena sebetulnya kalau kita tadi seperti yang Bapak bilang, mau belajar, mau cari tahu, kita bisa bertanggung jawab begitu atas keselamatan diri sendiri dan juga orang lain gitu ya Pak. Sepakat ya Pak. Dan terakhir mungkin statement terakhir dari Bapak untuk seluruh pengendara di jalan, etikanya
harus tetap dijaga atau seperti apa, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Almira. Sekali lagi yang saya harapkan para masyarakat yang ingin mudik tahun ini sebagaimana tahun lalu berbijaklah dalam hal mudik ini, karena kita lihat populasi penduduk yang akan mudik ini meningkat. Nah, semakin meningkat maka itu kan artinya peluang pelanggaran pun semakin besar. Dan kita berada di sana. Kita mulai berpikir kalau kita memaksa, maka pastikan semua elemen-elemen atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Almira tadi bisa dilakukan dengan baik. Ingat, keselamatan merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita harus penasaran bagaimana kita bisa selamat sampai mencapai cita-cita keluarga kita. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Iya, itu dia tadi Sobat Polri, beberapa nasihat dari Pak Yusri Pulubuhu bahwa itu keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama dan harus mau cari tahu bagaimana etika berkendara yang tepat, bagaimana kita bersikap selama kita berkendara di jalan raya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Ibda Almira Sabira dan salam presisi.